Saya mengamati saat ini para pahlawi sudah mulai panik setelah Bapak Profesor Mahfud MD ikut bicara tentang kekisruhan nasabah pahlawi ini, dan juga Bang Haji Roma selalu menampilkan tokoh-tokoh di dalam podcastnya ya, yang membicarakan tentang nasab para pahlawi. Saya lihat di YouTube itu saat ini ada yang sengaja khusus pergi umroh ke Masjid Nabawi, Babe Aldo itu namanya, mendoakan Kiai Imad supaya celaka dan juga kelompoknya. Karena apa? Karena mereka sudah panik. Dan juga saya melihat di YouTube ada yang secara khusus membuat surat terbuka kepada Bapak Mahfud MD. Kalau menurut saya ini adalah kehendak Tuhan, sebab kalau orang Jawa itu mengatakan Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Siapapun yang menanam, dialah pasti akan memetiknya. Serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga bau busuknya. Nah, pahlawi ini sudah membohongi, menipu bangsa Indonesia dengan cara mengaku cucu Nabi sudah ratusan tahun. Dan saat ini Tuhan telah membuka kedoknya. Sekali lagi ya, Tuhan itu kalau sudah berkehendak, siapapun tidak akan bisa menolaknya. Jadi kalau pahlawi berkelit, bersilat lidah, tidak mengakui ini itu segala macam, tapi kalau memang waktunya sudah dibuka oleh Tuhan, kedoknya pahlawi itu ketahuan bukan cucu Nabi, ya terbongkar saja. Karena Tuhan itu adil, Gusti mboten sare. Siapa yang menanam pasti memetiknya. Serapat-rapatnya orang menyimpan bangkai, pada akhirnya bau busuknya itu juga akan tercium. Itu istilahnya demikian. Makanya biarin aja kalau para pahlawi itu tetap kekeh, ngotot, berkelit segala macam, menyanggah Kiai Imad atas tesisnya, tidak bisa menolak kuasa Tuhan. Dan yang pasti karma itu akan terjadi. Siapa yang menanam, dialah yang akan memetik. Ya memang selama ini manusia percaya karena tidak tahu tadi. Tapi Gusti boten sare. Keadilan itu akan dibuka oleh Tuhan. Penipu ulung sekalipun, kalau Tuhan sudah mengendaki, akan terbongkar. Apalagi bagi orang yang beriman. Kita coba lihat tingkah laku pahlawi itu. Apa-apa mengatasnamakan Nabi, bersumpah bersandarkan pada Nabi, padahal bersumpahnya atau kata-katanya itu untuk membohongi umat. Berarti ini kan bukan orang yang beriman, tidak takut kepada Tuhan. Dan bisa saja kemungkinan, karena sesuatu itu kan haknya Tuhan ya, kita manusia tidak boleh mempoles begitu, hanya memberikan gambaran. Orang yang seperti ini akan jadi intipe neraka, keraknya neraka. Orang tahu, orang mengerti, tapi melanggarnya. Bahkan kalau saya amati, pahlawi itu merusak negara kita dengan melakukan berbagai macam, bahkan akidah Islam pun juga dirusak. Membuat hadis-hadis palsu, begitu kan banyak itu. Membuat makam-makam palsu untuk mendatangkan uang, itu juga secara agama, secara akidah, itu pun juga dirusak. Tapi mereka kekeh ya,
Itu benar. Bahkan statement mereka itu meskipun berpegang pada Al-Quran dan hadis, tidak percaya kepada Habib, itu nggak sah. Dan rukun iman tidak cuma 6 tapi 7, percaya kepada Habib, katanya begitu. Itu kan jelas-jelas sudah merusak syariat Islam itu sendiri. Bahkan konon kabarnya di Yaman itu ada Ka'bah juga, Ka'bah yang dipalsukan, katanya begitu menurut berita yang saya dapatkan ya. Itu entah benar atau tidaknya saya tidak tahu pasti, tapi ada berita YouTube yang memberitakan itu. Sebenarnya habaib klan Ba'alawi ini sangat rusak. Coba penjelasan lihat di YouTube tuh bagaimana kawin cerai, dengan mudahnya mengawini pribumi langsung dicerai lagi, ganti perempuan ini, ganti lagi dengan mengatasnamakan cucu Nabi supaya dapat syafaat nantinya, maka harus nikah dengannya. Banyak itu wanita yang dirayu seperti itu, dan korbannya sudah banyak. Di YouTube ada. Apakah Nabi mengajarkan perilaku yang seperti itu? Kebobrokan Ba'alawi itu, para Habib itu banyak sekali, rusaknya banyak, bahkan merusak akidah agama Islam sendiri. Makanya yang masih takdim percaya Habib itu keturunan Nabi, ya konslet barangkali pemikirannya, karena akhlaknya saja tidak bisa dicurigai mereka sebagai keturunan Nabi. Terutama para Ba'alawi yang organisasinya kemarin telah dibubarkan pemerintah. Coba kelompok itu bicaranya kasar, sering provokasi, membuat perintah-perintah untuk merusak. Itu loh Imam Jumbonya. Penyelenggara bisa lihat itu video-videonya. Apakah itu mencontohkan karakter dari Kanjeng Nabi? Bertolak belakang saya rasa. Maka kalau saat ini mereka panik, ya itu semuanya dari hasil perbuatannya. Sebab wong nandur bakal ngunduh, orang nanam bakal memetiknya. Karena perbuatannya, maka sudah sewajarnya Ba'alawi memetik hasil seperti apa yang diterimanya saat ini. Dan itu kuasa Tuhan. Walaupun berkelit bagaimanapun juga, Tuhan kalau sudah menghendaki tidak bisa ditolaknya. Silahkan berkelit, silahkan melakukan apa aja caranya. Tuhan boten sare. Siapa menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.